Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Majwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023, yang mana di sini teman-teman sudah sebagian besar daerah di Indonesia mengumumkan pengumuman seleksi administrasi ya, mulai hari ini tanggal 15 Oktober sampai tanggal 18 Oktober. Jadi kalau misalkan teman-teman mengecek akun SSCSN-nya kemudian belum muncul pengumuman, itu artinya teman-teman menunggu saja sekitar 3 hari lagi ya, mulai tanggal 15 hari ini, 16, 17, 18. Artinya teman-teman mengecek secara berkala akun SSCSN teman-teman. Namun di sini sudah ada beberapa daerah ya yang sudah mengumumkan pengumuman atau informasi di SSCSN teman-teman ya. Contohnya ini kita lihat dari Jakarta ya, dikatakan di sini untuk pengumuman hasil verifikasi instansi pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober. Jadi teman-teman guru yang ada di daerah Jakarta ya, ibu kota Jakarta, tentunya tidak usah cek akun SSCS-nya sekarang. Kalian cek di tanggal 17 Oktober karena sudah ada pengumuman dari pihak BKN teman-teman ya, bahwasanya silakan cek di tanggal 17 teman-teman ya, 17 Oktober di portal SSCASN ya. Namun di sini sudah ada beberapa daerah sih teman-teman yang sudah muncul ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk seleksi administrasi itu dimulai tanggal 15 sampai 18 Oktober 2023 ya untuk hasil seleksi administrasi. Kemudian nantinya akan ada masa sangka ya teman-teman, tanggal 19 hingga 21 Oktober. Kemudian jawab sangka tanggal 19 sampai 23 Oktober 2023. Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman ya, kita lihat, teman-teman bisa melihat ya salah satu contoh pengumuman seleksi administrasi hari ini tanggal 15 Oktober. Di sini notifikasinya adalah: mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, kenapa? Alasan TMS dari verifikator ya. Jadi di sini verifikator memberikan penyebab alasan tidak lulus seleksi administrasi. Ini contohnya yang muncul di SSCSN ya, 4 penyebab TMS yang muncul di SSCSN. Yang pertama itu adalah pengalaman kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi ternyata pengalaman kerja itu sangat berpengaruh teman-teman ya terhadap kelulusan seleksi administrasi teman-teman ya. Jadi ketika pengalaman kerja teman-teman itu tidak relevan dengan jabatan yang dilamar, nah itulah yang bisa menjadi penyebab sehingga teman-teman banyak yang TMS tentunya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini ada beberapa pokok persoalan ya yang menyebabkan TMS. Yang pertama, syarat administrasi yang tidak terpenuhi antara lain surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2-7 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar ya. Jadi ini ya terkait dengan surat keterangan bekerja itu ditandatangani oleh pimpinan unit kerja itu paling singkat sebenarnya SK-nya itu 2 tahun ya. 2-7 tahun. Itu sesuai dengan Kemenpan nomor 648. Kemudian apa yang menjadi penyebab alasannya? Artinya surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Bisa jadi masa kerjanya cuma 1 tahun teman-teman ya. Sehingga menyebabkan SK-nya ini tidak diperhitungkan ya. Sehingga menyebabkan pelamar dengan notifikasi ini itu TMS ya, atau tidak memenuhi persyaratan. Jadi ini contoh penyebab TMS dari tim verifikator yang diposting langsung di akun portal SSCASN. Kemudian di sini ada juga teman-teman ya salah satu teman yang TMS atau tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi hari ini, yang di sini muncul notifikasi di akunnya, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar.
Nah, di sini dibahasakan bahwasanya alasan TMS dari verifikator adalah surat pernyataan tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar pada sistem ya. Nah, jadi ini menjadi salah satu penyebabnya surat pernyataan Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar pada sistem. Yang kedua, surat lamaran tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar pada sistem. Tiga, surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Rata-rata yang menjadi penyebab TMS itu adalah surat pernyataan dengan surat keterangan pengalaman pekerjaan. Di sini dua akun saya sudah cek. Itu saya lihat ya, yang menjadi penyebab TMS itu adalah surat pernyataan ya dengan surat keterangan pengalaman kerja, atau ini bisa kita katakan SK honor ya. Seperti itu menjadi penyebab terjadinya TMS. Di sini teman-teman bisa lihat syarat administrasi tidak terpenuhi. Yang pertama itu adalah surat pernyataan yang sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Alasan TMS, surat pernyataan tidak sesuai format yang disyaratkan, surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Namun di sini teman-teman perlu pahami ya secara seksama, kalau misalkan teman-teman ternyata apa yang disampaikan oleh tim verifikator penyebab teman-teman itu tidak TMS, ternyata TMS, dan teman-teman mengecek berkasnya dan sepertinya bagus-bagus saja atau baik-baik saja, teman-teman bisa melakukan sanggah ya. Kapan sanggahnya dilakukan? Sanggahnya itu bisa dimulai tanggal 19 Oktober ya. Nah, teman-teman bisa melakukan sanggah kalau memang tidak menerima hasil verifikasi di tim verifikator dan menganggap bahwa berkas atau dokumen teman-teman itu sudah benar sebenarnya, teman-teman bisa melakukan sanggah mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 21 Oktober. Ada apa ya? 3 hari diberikan waktu untuk melakukan sanggah. Nah, bagaimana bunyi kalimat sanggah? Kita coba cek di sini. Nah, ini adalah contoh kalimat sanggah yang bisa teman-teman ikuti contohnya ya. Kalau misalkan ternyata menurut teman-teman itu teman-teman tidak membuat kesalahan, tetapi mungkin kelalaian dari tim verifikator instansi, maka itu teman-teman bisa melakukan sanggah. Nah, caranya ini contoh kalimat sanggah. Misalkan seperti ini ya, terima kasih tim verifikator, mohon maaf sebelumnya. Kemarin setelah saya unggah dokumen saya dan saya cek kembali berkas saya sudah sesuai dengan versi yang diminta, yakni PDF dengan kapasitas yang telah sesuai dengan ketentuan. Kemudian saya cek ulang dokumen yang telah saya unggah tersebut dan hasilnya sudah terlihat sangat jelas tanpa buram. Ini terkait dengan kalau misalkan dokumennya itu ternyata sudah jelas ya. Tapi ingat teman-teman ya, jadi intinya kalian menyanggah itu bukan karena kesalahan kalian ya, tapi itu karena kelalaian dari tim verifikator. Jadi kalau misalkan penyebab TMS itu karena memang berkas dokumen yang teman-teman unggah itu tidak sesuai dengan persyaratan, maka teman-teman tidak bisa melakukan sanggah ya, atau melakukan sanggah tetapi pasti tidak diterima. Jadi nanti kita melakukan sanggah dan sanggahnya bisa terima kalau memang itu murni kelalaian dari tim verifikator. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.